Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda peserta didik yang kami banggakan dan yang kami sayangi, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan sholawat berangkaikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan perbanyak sholawatnya kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Ini kita akan membahas tentang at-tarkibu. Ini at-tarkib mengenai fi'il mudhari. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Mazad darsunal ana? Darsunal ana lughatal arabiyyah. Pelajaran apa kita sekarang? Sekarang kita belajar bahasa Arab. Baik anak-anak Bapak sekalian, pada kali ini ya kita masih dalam tema yang sama, yakni Ra'sus Sanatil Hijriyati. Ya, Ra'sus Sanatil Hijriyati, tahun baru Hijriyah, masih dalam tema yang sama. Kemarin kita ya juga membahas tentang Ra'sus Sanatil Hijriyah. Namun topik yang kita bahas itu berbeda. Kalau kemarin kita membahas tentang Al-Kitabah dan ya Al-Istima', tapi pada kali ini kita membahas tentang At-Tarkib ya. Sebelum itu nanti Bapak akan menjelaskan, yang memberitahu apa kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini, kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini, dan kemudian masuk ke dalam materi. Baik, kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yakni menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatul Hijriyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasriful fi'il madi mujarrad. Kemudian yang kedua, menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatul Hijriyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasriful fi'il madi mujarrad ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Melalui proses pembelajaran ini, peserta didik mampu membuat gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Ra'sus Sanatul Hijriyah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasriful fi'il madi mujarrad secara baik dan benar. Baik anak-anak Bapak sekalian, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Oke, materi pembelajaran kita kali ini yakni qawaidu wat tarkib. Qawaidu wat tarkib ya. Tarkib, susunan kalimat. Dan judul pokoknya ya yakni mengenai tentang fi'il madhi. Baik anak-anak sekalian, pada kelas 8 lalu kita sudah membahas fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari kalau kita ingat sebelumnya yakni kata kerja yang akan atau sedang dikerjakan. Fi'il atau kata kerja yang menyatakan akan atau sedang dikerjakan.
Dan pada kali ini di kelas 9 kita akan membahas tentang fi'il madhi. Ya. Apa itu fi'il madhi? Ya. Apa itu fi'il madhi? Oke, langsung saja. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menyatakan telah dikerjakan atau masa lalu. Lihat, di garis bawahi dan bercetak tebal hitam. Bahwasanya kata kerja itu telah dikerjakan atau masa lalu. Misalnya, saya telah belajar. Berarti pekerjaan itu telah dilakukan dan itu termasuk fi'il madhi. Ya. Kemudian saya telah pergi. Ya. Saya kemarin pergi ke Palembang. Kemarin pergi itu adalah masa lalu, waktu masa lalu, dan itu adalah fi'il madhi. Baik. Misal, ya, ini misal. Yang pertama, Ahmad zahaba ilal masjid. Lihat ya. Ahmad zahaba ilal masjid. Ahmad telah pergi ke masjid. Ya, perhatikan contohnya. Lihat, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Yang berwarna merah ini adalah fi'il madhi. Ya. Zahaba artinya apa? Telah pergi. Artinya Ahmad telah pergi ke masjid. Ya, Ahmad zahaba. Zahaba ini adalah fi'il madhi dan artinya telah pergi. Kemudian yang kedua, Fatimah zahabat ilal masjidi. Fatimah zahabat ilal masjidi. Lihat yang warna merah. Yang warna merah ini adalah fi'il madhi. Artinya apa? Telah pergi juga. Fatimah telah pergi ke masjid. Kemudian al-muslimuna zahabu ilal masjidi. Al-muslimuna zahabu ilal masjidi. Para muslim telah pergi ke masjid. Mana fi'il madhinya? Ya. Zahabu. Ya, telah pergi. Inilah bentuk-bentuk fi'il madhi, ya. Zahaba, zahabat, zahabu. Artinya kok sama, Pak? Telah pergi, ya. Zahabu, padahal katanya berbeda. Ada zahaba, ada zahabat, dan ada zahabu. Tapi kenapa? Ya, artinya sama-sama telah pergi. Baik, setelah ini kita akan bahas. Ini merupakan, ya, bentuk fi'il madhi. Itu tadi tasrifu fi'il madhi. Zahaba. Zahaba ini untuk siapa? Zahabat ini untuk siapa? Zahabu ini untuk siapa? Baik. Selanjutnya kita akan bahas yang itu. Nah, di sini dia. Kita sudah membahas domair atau domir di kelas 8. Kelas 7. Domir itu di kelas 7. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu namanya domir. Ya, huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu adalah domir. Baik, kita akan membahas, ya, bentuk fi'il madhi sesuai dengan domir. Ya, misalnya huwa, domir huwa. Ini ada domir, yaitu kata ganti. Domir itu adalah kata ganti. Huwa. Huwa ini apa? Artinya dia untuk laki-laki. Dia untuk laki-laki. Fi'il madinya apa? Untuk huwa. Fa'ala. Ya. Fi'il madinya apa? Fa'ala. Ini wajannya atau polanya. Ya. Fa'ala. Kita ambil contoh dari kata kataba yang artinya menulis. Kita ambil contohnya dari kataba. Fi'il madi kataba apa? Dalam bentuk huwa, domir huwa, kataba. Ya. Artinya ini
masih yang aslinya kataba. Oke, tidak ada penambahan huruf apapun, masih murni ya. Kataba artinya apa? Dia telah menulis, sama halnya dengan tadi. Ahmad zahaba ilal masjid. Ahmad ini adalah bentuk huwa, domirnya adalah huwa. Zahaba ini adalah bentuk fi'il madi dalam bentuk huwa. Jadi dia laki-laki telah menulis kataba. Kemudian huma ya, domir huma, kata ganti huma. Apa artinya? Dia dua orang laki-laki. Apa wazannya? Wazan fi'il madinya yakni fa'ala. Fa'ala di akhir ada tambahan alif. Kalau tadi fa'ala di akhirnya ada tambah alif, jadi fa'ala. Kalau dalam contoh ya, kalau kataba ya, fi'il madinya apa dalam bentuk huma? Kataba di akhir ada alif dan maknanya juga sudah berbeda. Dia dua orang laki-laki telah menulis ya. Kemudian domir hum. Ingat hum. Hum ini artinya apa? Mereka. Mereka. Fi'il madinya apa? Fa'alu. Ya. Fa'alu. Contohnya katabu. Ya, mereka laki-laki telah menulis. Ingat kataba. Kalau di dalam bentuk domir hum maka ada tambahan waw dan alif nih. Waw dan alif. Kalau dalam bentuk hum, domir hum, dan artinya juga berbeda. Mereka laki-laki telah menulis. Oke. Selanjutnya domir hiya. Hiya ini artinya apa? Dia perempuan. Kalau huwa tadi dia laki-laki, kalau hiya dia perempuan. Dan fi'il madinya adalah fa'alat. Ya. Fa'alat, ada ta di akhirnya dan berbentuk sukun. Fa'alat. Contohnya kita ambil dari kata katabat tadi kan? Ya. Jadi katabat ada huruf ta di akhirnya. Artinya apa maknanya? Dia perempuan telah menulis. Dia perempuan telah menulis. Kemudian huma. Yang kedua huma. Apa arti huma? Dia dua orang perempuan. Dan bentuk fi'il madinya adalah fa'alata atau fa'alta. Ada tambahan ta dan alif di akhirnya. Contohnya kata beta ya, ada tambahan ta dan alif. Yang artinya apa? Dia dua orang perempuan telah menulis. Kemudian hunna. Hunna adalah mereka perempuan. Fi'il madinya apa? Fa'alna. Kalau dalam contoh kata benar dan di akhir ada na. Kalau dalam bentuk hunna. Artinya apa? Mereka perempuan telah menulis. Oke, selanjutnya domir anta. Artinya apa anta? Engkau laki-laki. Fi'il madinya apa? Fa'alta, ada tambahan ta di akhir katanya, ada fa'alta. Ini dia fa'alta. Dan dia berharokat fathah atau berharokat atas. Kalau dalam contoh dari kata kita ambil kata ba, maka kata ta. Kemudian maknanya engkau laki-laki telah menulis. Ya, engkau laki-laki telah menulis. Kemudian apa? Antuma. Antuma ini artinya apa? Engkau dua orang laki-laki.
Kalau fi'il madinya adalah fa'altuma, ya, atau contohnya katabtuma, ada ta sama ma di akhir katanya. Artinya apa? Engkau dua orang laki-laki telah menulis. Antum, domir antum, artinya apa antum ini? Kalian. Fi'il madinya apa? Fa'altum, ya, ada ta dan mim di akhirnya. Tum, mat aja antum berarti tum. Tuma, tuma, ta, ta, ya, anta, ta. Dalam contohnya kita ambil dari kata kataba menjadi katabtum, kalian laki-laki telah menulis. Kata betum, kalian laki-laki telah menulis. Kemudian anti, engkau perempuan. Fi'il madinya fa'alti, ya, contohnya kata beti, ini ada ta tambahan akhirnya dan berharokat kasroti. Artinya apa? Engkau perempuan telah menulis. Antuma, engkau dua orang perempuan. Antuna, ya, ini antuma sama ya, tapi hanya beda perempuan. Oke, sama kayak laki-laki tadi. Fa'altuma, kata betuma, engkau dua orang perempuan telah menulis. Antuna, kalian, ya, antuna kalian untuk perempuan. Fa'altuna, fi'il madinya, contohnya kata betun, nah, ya, ini dia. Fa'altuna, ta sama nun di akhirnya. Kalian perempuan telah menulis. Kata betuna artinya kalian perempuan telah menulis. Kemudian domir ana. Ana ini artinya apa? Saya. Fi'il madinya apa? Atau wazannya, wazan fi'il madi apa? Fa'altu. Ada tu di akhir, ya. Contohnya kata betu, saya telah menulis. Kemudian nahnu, domir nahnu, kata ganti nahnu. Ini artinya apa? Kami atau kita. Fi'il madinya apa? Fa'alna, ya, wazannya itu adalah fa'alna, nah di akhir katanya. Dan contohnya kita ambil dari kata ba, yakni kata benar, artinya kami atau kita telah menulis, ya. Itulah dia wazan fi'il madi dari huwa sampai nahnu. Dan contohnya juga, ya, ini harus dihafal, harus di luar kepala. Jadi sampai kapanpun pelajaran bahasa Arab, mau dimanapun kalian belajar bahasa Arab, pasti, ya, kalian juga akan membahas tentang fi'il madi, yakni fi'il atau kata kerja yang menyatakan telah dikerjakan atau masa lalu. Baik anak-anak bapak sekalian, ya, mungkin materi ini atau pembelajaran kita kali ini sampai di sini saja. Ya, sebelum bapak akhiri, ingat, fi'il madi adalah kata kerja yang menyatakan telah dikerjakan atau masa lalu. Dan untuk wazan fi'il madi ada 14, ya, atau tasrif fi'il madi ada 14 dari huwa sampai nahnu, yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alta, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Itulah dia wazan fi'il madi. Baik anak-anak sekalian, semoga bermanfaat pembelajaran kita kali ini. Dan jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi. Baik, bapak akhiri, mudah-mudahan, ya, kita dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, syukran kasiran. Bapak akhiri, laliqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.